Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sampai juga ya pada bagian aku untuk sharing hikmah. Tadinya tuh aku mau cerita singkat aja, sharing hikmah singkat dari kejadian sehari-hari kayak Teh Tia atau Ica atau Teh Vivi gitu. Tapi akhir-akhir ini tuh sebulan kemarin aku merasa nggak terlalu sibuk gitu, jadi tidak merasakan hikmah yang greget banget gitu. Jadi sekarang aku mau cerita aja tentang hikmah yang aku selalu rasain beberapa tahun ke belakang. Semoga nggak terlalu panjang ya. Mungkin dari ceritanya satu cerita aja ya pengalamannya. Ini tuh aku mau cerita tentang hikmah dari tawakal. Eh, Langsung aja ya. Ini cerita aku dulu ya, mungkin baru nanti kita ke eh, pembahasan tentang tawakalnya itu sendiri gitu. Jadi pas kemarin aku skip pembinaan Januari, itu sebenarnya tuh dari November 2019 tuh aku kayak ngide aja gitu. Sebelum lulus tuh aku pengen ngapain ya gitu. Terus ada kebetulan banget tuh ada program yang ngajar bahasa Arab di Naratiwa Thailand itu. Terus aku coba daftar dan alhamdulillah lolos, tapi enggak fully funded gitu. Jadi masih ada biaya yang harus aku tutupin. Nah aku kan yang nggak ada gitu, jadi kayak harus mencari sponsor. Nah di situ aku usaha dulu kan, cari sponsor, masukin proposal ke mana-mana gitu, ke lembaga zakat, kayak ke Baznas, ke rumah zakat, ke rumah amal juga, terus ke mana lagi ya, kayak ke Pusdai yang kayak gitu gitulah, banyak banget pokoknya aku sebar semua proposal. Nah tapi ternyata eh, nggak segampang itu gitu ya, kayak udah di follow up juga ada yang masih nggak cair, ada yang emang dari awal udah nolak. Terus eh, pokoknya tuh ada yang cair tapi kayak sedikit gitu, nggak mencukupi. Terus akhirnya pas udah kayak masa deadline pembayaran tuh aku kayak belum ada yang cair juga, belum ada yang cair lagi. Akhirnya ya udah deh aku apa ya, menyerah, nggak dalam arti menyerah ya, ya aku tawakal mungkin ya, kayak ya udahlah, berarti kalau misalnya emang nggak cair berarti belum takdirnya aku bisa berangkat gitu, berarti aku harus beresin skripsi, aku harus sidang, dan aku bisa wisuda waktu itu uh, Februari 2020. Nah itu malam-malam itu aku udah beneran ngomong kayak gitu, udah kayak pasrah, udah yalah dalam artian tuh menyerah gitu, ya udah berarti emang belum rezekinya. Nah pas banget aku ngomong kayak gitu, pas besoknya tuh ada sponsor, ada pihak yang ngehubungin gitu, kayak alhamdulillah udah cair teh, udah bisa diambil besok. Nah terus di situ kan jadi kayak oh ada harapan lagi ya, meskipun nggak tahu kan itu berapa cairnya dan bisa nutupin apa enggak. Nah ternyata pas besoknya aku sana tuh cair tapi nggak nutupin semuanya. Nah tapi mumpung aku ke Bandung kan, terus aku ini aja apa sih, sekalian nge-follow up yang lain kan, karena sekalian ke Bandung gitu, ke kota, karena rumah aku dan kampus aku di pinggiran. Terus aku ke inilah, ke Baznas Kota Bandung tuh. Nah sebenarnya yang Baznas Kota Bandung itu eh, kan ada yang Jabar, ada yang Bandung kan di sini tuh. Nah yang Jabar itu selalu cair, tapi kebetulan pas aku ke sana itu tuh udah tutup buku gitu, jadi kayak aku nggak bisa gitu, nggak bisa ke sana, padahal di situ pasti cair. Nah yang Kota Bandung ini aku waktu itu sempat ngobrol sama Fate ya, kata Fate tuh eh, susah katanya kalau ke yang Kota Bandung, susah cair gitu, nggak pernah dapat. Nah pas kebetulan aku ke follow up ke sana hari itu tuh beneran cair, dan cairnya itu melebihi yang aku butuhin gitu kan, aku udah hitung-hitungan aku butuh berapa dan ini tuh melebihi gitu. Dan kayak wah, aku tuh kayak ngerasanya justru ketika kita nggak maksa, ketika kita tawakal, justru malah Allah kasih gitu. Dan ini tuh gak terjadi sekali dua kali gitu, bahkan kayak sering banget setiap aku apa ya, ada visi kan, visi ya, kayak ingin meraih sesuatu tuh pasti kalau misalnya kita udah tawakal, pasti sama Allah justru malah dikasih gitu. Jadi hikmahnya apa ya, sebenarnya kalau misalnya kita ada sesuatu tuh bukan yang harus maksa, ya Allah aku harus dapat ini gitu, nggak gitu gitu doanya. Jadi kalau kalau aku ya, menurut aku sesuai pengalaman, jadi doanya tuh kayak ya Allah kalau misalnya aku
baik di sini gitu, pasti sama Allah bakal dikasih gitu kan. Jadi kayak kalau enggak juga nggak apa-apa gitu, harus ada rasa, harus ada apa ya, bukan rendah hati ya, harus ada rasa lapang. Kalau misalnya nggak keterima juga nggak apa-apa gitu. Kayak misalnya iya aku daftar ribas juga kayak gitu. Ya Allah, kalau misalnya emang rezeki aku di sini gitu, alhamdulillah gitu, tolong kasih gitu. Tapi kalau enggak juga berarti jalannya bukan sini gitu. Nah itu tuh ya, intinya tidak sekali dua kali gitu terjadi dalam hidup aku. Nah gimana lagi ya. Mungkin gitu aja ya kisah dari aku, cuman biar kayak biar lebih, bukan lebih afdol apa ya, biar lebih adaan gitu ya ilmunya daripada cuman dengerin cerita aku doang. Ini aku sedikit apa ya, buka catatan tentang hadis tentang tawakal di kitab Riyadhus Shalihin. Ini tuh hadis yang pertama ini tentang yang ada di video yang waktu itu Fatin pernah kasih, yang how bad do you really want it. Itu tuh yang pertama tuh hadis yang tentang 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan azab. Di sini kan disebutin hum alladzi la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, di kategori kriteria yang terakhir itu adalah orang yang bertawakal hanya kepada Allah gitu. Di sini ala robbihimnya itu ditaruh di depan. Nah itu ada makna hanya gitu, bukan ke orang lain juga, tapi hanya kepada Allah. Terus ada apa lagi ya, ada hadis yang tentang karena ada banyak ya, jadi aku cari beberapa aja. Ini hadis ke-6 tentang tawakal di kitab Riyadhus Shalihin. Ada apa, langsung aku bacain dulu deh. Law annakum tatawakkaluna 'alallah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Kalau misalnya kalau misalnya kamu tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberi rezeki kepada kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung-burung. Nah burung itu kan pergi dengan perut kosong dan pulang dengan perut kenyang gitu. Ya katakanlah gitu, hewan kan nggak punya akal gitu. Mereka aja tuh bisa kenyang tiap hari gitu. Ada lah gitu yang ngasih rezeki, apalagi kita gitu. Jadi kita juga harus tawakal, karena kebanyakan tuh manusia mungkin kerja tuh gak sambil tawakal. Jadi kayak ya udah pulang, kalau masih dengan perut kosong berarti belum sebenar-benar tawakal ya. Karena ini kan hadis gitu ya, pasti Allah dan Rasul itu nggak mungkin berdusta kan. Aduh, karena udah panjang banget, ini terakhir ya. Ada doa sebelum tidur. Ini juga tentang tawakal. Doa yang apabila kalau kita baca doa ini terus meninggal maka akan masuk surga. Kalau bangun lagi maka akan mendapatkan kebaikan. Fa innaka in mitta min lailatika mitta al fitrah wa in asbahta asabta khairan. Nah ini hadis juga yang nomor 7. Ada Rasulullah SAW bersabda, ya fulan idza awaita ila firasyaka fakul, apabila kamu mau menuju tempat tidur kamu maka katakanlah Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Nah, ini jangan lupa ya teman-teman. Mungkin ada yang udah denger juga, mungkin ada yang baru. Aku akan tulis doanya habis PN ini. Ya udah deh, intinya semoga bermanfaat. Maaf gak aja, aku gak tahu harus sharing hikmah gimana. Ya udah, dadah. Makasih banyak semuanya yang udah dengerin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di sharing hikmah selanjutnya. Dadah.